Selamat malam semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konstitusi dan rule of law yang terdiri dari yang pertama adalah Ahmad Fakih Hidayah, yang kedua adalah Filzan Nadila, yang ketiga Ica Hardianti Pratiwi, yang keempat Nurwayu Handoko, yang kelima saya sendiri Michael Siombing. Silakan dipersilakan saudara Fakih untuk membaca slide-nya. Baik, terima kasih Kak. A. Dinamika dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1, 2, 3, dan 4. Yang ke B, tantangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia. C. Pengertian dan konsep dalam rule of law. D. Fungsi dan dinamika rule of law. A. Dinamika dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1, 2, 3, dan 4. Pengertian konstitusi menjadi luas dan tidak terikat secara tertulis, kiranya dapat ditarik suatu renungan terkait fungsi dan kedudukan konstitusi dalam suatu negara, yakni konstitusi sebagai nilai norma dasar. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan inilah yang secara alami muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia, kemudian dikembangkan menjadi paham yang disebut konstitusionalisme. Pasal-pasal hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. A. Amandemen 1 diputuskan pada sidang tahunan MPR tanggal 19 Oktober 1999. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan yaitu Pasal 5 ayat 1, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat 2 dan 3, Pasal 20 dan Pasal 21. B. Amandemen 2 diputuskan pada sidang tahunan MPR tanggal 18 Agustus 2000. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat 5, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab 10, Pasal 26 ayat 2 dan 3, Pasal 27 ayat 3, Bab 10A, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab 12, Pasal 30, Bab 15, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. Silakan saudari Ica untuk melanjutkan. C. Amandemen 3 diputuskan pada sidang MPR tanggal 9 November 2001, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan yaitu Pasal 1 ayat 2 dan 3, Pasal 3 ayat 1 dan 3, Pasal 3 ayat 1, 3, dan 4, Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 6A ayat 1, 2, 3, dan 5, Pasal 7A, Pasal 7B ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, Pasal 7C, Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pasal 11 ayat 2 dan 3, Pasal 17 ayat 4 Bab 7A, Pasal 22C ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 22D ayat 1, 2, 3, dan 4, Bab 7D
pasal 22E ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, pasal 23 ayat 1, 2, dan 3, pasal 23A, pasal 23C, bab 8A, pasal 23E ayat 1, 2, dan 3, pasal 23F ayat 1 dan 2, pasal 23G ayat 1 dan 2, pasal 24 ayat 1 dan 2, pasal 24A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, pasal 24B ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 24C ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. D. Amandemen 4 diputuskan pada sidang MPR tanggal 10 Agustus 2000 pada pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan, yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, bab Oke, ada sinyal. bab 13, Saya pasal 31 lanjutkan. ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, Pasal pasal 23B, 32 ayat pasal 1 dan 23D, 2, pasal 24 ayat bab 14, pasal Silakan Saudari Ica melanjutkan. Slide ke-6. Ya, silakan diambil alih saja oleh Saudara Filza. Lanjut, slide ke-7. B. Tantangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia. Adapun tantangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia yaitu: 1. Adanya disintegrasi, yaitu keinginan untuk memisahkan diri dari negaranya. Yang kedua, adanya kebijakan yang selalu berubah pada tiap periode pemerintahan yang menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih. 3. Adanya rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintahan. C. Pengertian dan konsep dalam rule of law. 1. Pengertian dari rule of law adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya berdasarkan hukum. Setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya harus ada dalam negara itu, menjalankan tugas harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Konsep Silakan Saudara Wahyu untuk melanjutkan. Oke, 2. Konsep dalam rule of law. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta menjunjung hukum, dan dalam konsep rule of law lainnya
di negara harus menjamin hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan keadilan. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia dijamin pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Yang D, Rule of Law. Yang pertama yaitu fungsi Rule of Law pada hakikatnya merupakan adanya jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Dengan demikian, inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. 2. Dinamika Rule of Law merupakan pelaksanaan yang mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan Rule of Law harus diartikan secara hakiki, material, yaitu dalam arti pelaksanaan dari just law. Sekian dari kelompok 2 yang berjudul Konstitusi dan Rule of Law. Mohon maaf bila ada gangguan koneksi atau ketidakjelasan suara. Mohon dimaklumi dan terima kasih.